Shalom adik-adik. Wow, luar biasa semuanya. Hari ini Kak Tirsa, kita masuk di minggu yang ketiga di bulan ini. Wah, pasti adik-adik juga tetap semangat ya. Ya betul. Iya. Gimana Kak Tirsa? Sudah semangat juga? Pasti semangat. Pasti semangat. Kenapa kita harus bersemangat? Karena kita ketemu sama Tuhan. Jadi harus semangat, bukan masuk ketemu sama Tuhan dikasih muka-muka yang sedih ya. Ya benar. Kan gak mungkin begitu. Harus kasih senyum yang terbaik. Coba senyum dulu, coba senyum di kamera. Disenyum dulu, Kak Yosat lihat kalian senyum. Wah, senyumnya cantik-cantik, ganteng-ganteng, luar biasa. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Yeay, luar biasa. Nah, adik-adik dan sobat rogi dimanapun kalian berada hari ini, Kak Yosafat, Kak Tirsa percaya kalian semuanya sudah siap buat memuji Tuhan. Nah, untuk itu biasa sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa sama-sama, silakan Kak Tirsa. Adik-adik mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat hari ini Tuhan. Engkau telah mempertemukan kami kembali Tuhan melalui YouTube. Sekarang kami akan memulai ibadah ini. Berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Supaya ibadah ini berjalan dengan lancar. Juga kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Wow, tadi di doanya tadi bilang meskipun kita ketemu di YouTube ya, tapi yakin percaya tetap berkat-berkat Tuhan juga akan menjadi bagian dalam kehidupan kalian semuanya ya. Jadi gak perlu khawatir meskipun kita nih hanya ketemu lewat kamera, tapi kayak saat percaya Tuhan ada di rumah kalian, Tuhan ada di hati kalian. Karena itu yuk kita mau Tuhan sungguh-sungguh ya. Tapi sebelumnya Kak Tirsa, kayak saat mau ajak mereka semuanya itu bermain dulu nih supaya lebih bersemangat ya. Main apa itu Kak? Nah kita mainnya begini. Jadi mainnya kita kasih judul aja freeze gitu loh. Nah, tahu kan freeze kan? Freeze kayak beku gitu ya. Iya. Nah kita patung gitu. Nanti kayak Safat sama Kak Tirsa ajak nyanyi nih. Ajak nyanyi lagunya King Kong badannya besar tapi kakinya pendek ya gitu ya. Nanti lagu King Kong kalau Kak Tirsa bilang freeze. Jadi kalian nyanyinya harus pakai gerakan Kak Tirsa. Mereka tuh harus pakai gerakan. Jadi kok gerakan disuruh bilang freeze, pas kalian gerakan begini, ya udah harus patung gitu. Gitu ya. Ambil gaya-gaya yang terbaik. Nanti di screenshot di kamera kalian. Di sini juga kayak sama screenshot buat kalian semuanya ya. Oke, siap? Tahu? Latihan dulu kali ya. Ya. Latihan dulu ya. Yuk kita nyanyi King Kong. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Freeze. Gimana adik-adik di rumah? Wah, mereka juga kaget ya. Tiba-tiba Iya, disuruh tiba-tiba freeze ya. langsung. Nah, Kak Tirsa, biar kita ini nggak cuman kayak sama sendiri, semua kita nyanyi ya aja adik-adik juga. Yuk, adik-adik bangkit berdiri, kita pakai gerakan dengerin apa-apa Kak Tirsa ya. Yuk, semua nyanyi. King Kong ya. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek. Freeze. Iya, coba kita lihat di sana. Bagaimana? Wah, tuh ada gaya-gayanya. Ada yang begini. Wah, seneng sekali lucu-lucu ya. Lagi, Iya. lebih aneh binatang bebek. Lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Freeze. Kayak Sobat lagi begini lagi. Waduh, freeze. Oke. Ada yang udah tahu sekali lagi ya. Oke. Sekali lagi seru kan? Kalian bisa praktekin sama papa mama di rumah. Ajak nyanyi sama-sama. Kalian juga bisa papa mama ajak sukacita. Yuk. Jadi lagunya dilanjutin ya. Iya. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Freeze. Oke, kalian semuanya sudah seru semuanya. Wow, berarti mereka sudah siap buat memuji Tuhan. Iya. Yuk, anak-anak Tuhan yang udah bersemangat tadi, kayak Safat ajak nyanyi, kayak Safat ajak bermain, ternyata ada apa?
ada gunanya. Jadi bukan suka sekedar nyanyi terus freeze gitu ya. Iya. Tapi kita semua harus konsentrasi. Dengar-dengaran apa yang diperintahkan. Oke, yuk kalau begitu kita akan memuji Tuhan. Kita katakan baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau kalian mau tumbuh ya, tetap baik berdiri yuk. Yuk. Yeay. Semangat. Ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yeah. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Lagi ya, katakan ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Apa? Kalau mau tumbuh ya. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau apa? Kalau mau tumbuh. Lagi, sekali lagi. Kalau mau tumbuh. Coba, Yesus saat ini mengetuk pintu hati kalian. Siapkan hati kalian. Yuk kita berhadapan. Tok, 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 tok. Yesus mengetuk pintu lagi. Tok, 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 tok. Pintu hatimu. Jika kau dengar suaranya, ngapain? Bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya, sukacita selalu. Kak Tirsa, ajak mereka semuanya untuk coba cari temennya atau kakak atau adik atau papa atau mama. Yuk kita berpasang nih kayak Kak Tirsa sama Kak Yusafat ya. Dua-dua kita pakai gerakan nyanyikan pujian ini. Yuk nyanyi pujian ini ya. Tok 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 tok. Yesus mengetuk pintu. Tok 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 tok. Pintu hatimu. Jika kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya, sukacita. Jika kau dengar suaranya, jika kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya, sukacita setelah. Yesus kan masuk, Yesus kan masuk dalamnya, sukacita. Sekali lagi, Yesus kan masuk dalamnya, sukacita selalu. Yeay, luar biasa. Kalau ada Yesus masuk dalam hati kita, saat ini apapun yang kalian hadapi, mungkin kalian tahu papa mama saat ini sedang sedih, mungkin papa mama lagi gak ada kerjaan, kalian ajak papa mama berdoa. Karena ada satu pujian kata gini, waktu kita sedih, waktuku senang, bahkan waktu kita takut, kita panggil nama Tuhan. Dengan apa? Dengan kita berdoa. Ya, yuk adik-adik siapkan hati kita dengarkan firman Tuhan, kita nyanyi pujian ini sama-sama. Bahwa waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, aku mau panggil nama Tuhan. Aku mau berseru kepada nama Tuhan. Aku mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti akan dengar. Tuhan pasti akan dengar. Bukan hanya mendengar, tapi Tuhan jawab doa-doa kalian. Ya, ayo ajak papa mama atau kakak adik yang di situ nyanyi pujian ini sungguh-sungguh.
Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Waktuku sedih, katakan waktuku senang. Waktuku senang, waktuku takut. Waktuku takut, ku panggil namamu. Ku panggil namamu. Katakan lagi, waktuku sedih. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut. Panggil nama Yesus, panggil namamu. Katakan, aku milikmu Tuhan. Aku milikmu. Katakan sungguh-sungguh, aku milikmu. Aku milikmu Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu Tuhan. Aku milikmu. Terima kasih Tuhan. Aku milikmu Yesus. Kini ku datang menyembah di kakimu. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Kak Yusafat, Kak Tirsa, bahkan kakak-kakak yang lain gak ngerti apa yang kalian hadapi hari ini. Orang tua kalian hadapi hari-hari ini. Tapi tetap percaya, ketika kita sungguh-sungguh sama Tuhan, berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan jawab doa-doa kita. Panggil nama Dia, nama Dia nama yang berkuasa. Yuk nyanyikan pujian ini sungguh-sungguh jadi doa kita sama Tuhan. Karena kita miliknya Tuhan, gak perlu takut, Dia ada buat kita semuanya. Nyanyikan pujian ini lagi sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Waktuku sedih, terima kasih Tuhan. Waktuku senang, waktuku takut, waktuku takut. Panggil nama Dia, ku panggil namamu. Aku milikmu Tuhan. Aku milikmu. Katakan sungguh-sungguh. Aku milikmu Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu Tuhan. Aku milikmu. Aku milikmu Yesus. Kini ku datang menyembah di kakimu. Katakan sungguh-sungguh kayak saat pajak kalian. Aku milikmu Tuhan. Aku milikmu. Terima kasih Tuhan. Aku milikmu Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Sungguh-sungguh katakan, aku milikmu Tuhan. Aku milik. Terima kasih Tuhan. Aku milikmu Yesus. Peniku datang menyembah di kakimu. Kini ku datang menyembah di kakimu Tuhan. Kini ku datang menyembah
di kaki. Sekali lagi kini ku datang Tuhan menyembah di kakimu. Kini ku datang menyembah di kakimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, adik-adik yang ada di rumah, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau menuntun setiap kami. Sehingga kami boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu menjadi penuntun dalam setiap jalan-jalan kami, anak-anak-Mu, anak-anak Rocky dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, biar Allah Roh Kudus yang menuntun setiap hidup kami, menolong kami untuk memahami firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya adik-adik Rocky tadi sudah bernyanyi ya. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Iya, memanggil nama Tuhan ya. Ketika kamu sedih atau kamu ketika sukacita atau ketika takut, tetap bersandar kepada Tuhan. Nah, kali ini kita mau dengar firman Tuhan, kita mau belajar sama-sama firman Tuhan dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28. Ya, di sini Kak Menda akan ambil temanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Ya, apa yang diminta daripada Tuhan? Ya, ini aku telah memintanya daripada Tuhan. Pernah meminta enggak? Pasti pernah minta ya, minta sesuatu kepada mama pasti paling sering. Aduh mama belikan slime atau belikan handphone atau belikan voucher atau belikan kuota supaya bisa main game. Pasti banyak permintaannya ya. Nah tapi kali ini kita mau belajar dari seorang ibu yang bernama Ibu Hana. Dia meminta sesuatu kepada Tuhan. Nah makanya kami ambil temanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Apa yang diminta Ibu Hana? Mari kita lihat. Nah ini dia, Ibu Hana mempunyai suami namanya Bapak Elkana. Wah tapi kalau kita lihat wajahnya Ibu Hana itu kenapa sedih ya? Kenapa murung ya? Tahu gak adik-adik? Ternyata Ibu Hana itu tidak mempunyai anak. Wah, jadi perempuan yang sudah dewasa, yang sudah besar menikah namun tidak mempunyai anak. Pada waktu itu perempuan yang tidak mempunyai anak dianggap tidak berguna. Wah, menurut adik-adik itu benar nggak ya? Ya, pada waktu itu adik-adik perempuan itu kalau nggak punya anak, perempuan yang sudah nikah ya seperti mama yang sudah punya suami kalau tidak punya anak dianggap tidak berguna. Ya, bahkan sering dibicarakan orang. Tapi kalau dia mempunyai anak banyak, wah dia akan disanjung dan dihormati. Begitu juga Bu Hana, dia merasa sedih. Hatinya terluka ketika orang-orang dia dengar membicarakan dia. Karena dia gak mempunyai anak. Kadang Bapak Elkana menghibur dia. Supaya Bu Hana jangan menangis terus. Wah kita sedih ya melihatnya ya. Kak Menda juga sedih kalau membaca kisah tentang Ibu Hana ini. Bagaimana dia sangat merindukan seorang anak. Sama seperti kalian merindukan sesuatu. Pernah ya menginginkan sesuatu, ingin banget. Ya, sama juga dengan Ibu Hana. Dia sangat menginginkan. Tapi tetap juga dia tidak dapatkan. Nah Ibu Hana ini
dan suaminya, ya, tiap-tiap tahun mereka akan pergi ke Silo, ke tempat suci, ke tempat rumah Tuhan, ya, di Silo namanya. Nah, di sana mereka akan sujud menyembah Tuhan dan mempersembahkan persembahan. Ya, itu tempat mereka untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memberikan persembahan. Itu bait suci yang ada di Silo, ya, rumah Tuhan, ya, di Silo. Di sana ada imam. Imam itu seperti pemimpin ibadah, pemimpin di rumah ibadah. Kalau sekarang itu seperti pendeta gitu ya. Di sana ada imam, namanya Imam Eli yang akan menuntun mereka. Nah, pada waktu itu ketika mereka di Silo, coba lihat adik-adik, Ibu Hana cuma duduk terdiam. Dia duduk terdiam, yang lainnya makan dan minum, dia hanya duduk terdiam, tidak makan dan minum. Karena dia masih memikirkan kenapa dia masih sedih, ya, karena belum mendapatkan anak. Namun tiba-tiba dia bangkit berdiri. Dia bangkit berdiri dan dia pergi ke bait suci Allah. Di sana dia sedang berdoa. Dia memanjatkan doa dengan kesungguhan hatinya kepada Tuhan. Nah, bahkan dia katakan, Tuhan semesta alam, katanya, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak menyentuh kepalanya. Nah, Ibu Hana berdoa adik-adik. Tapi tahukah adik-adik, ternyata Imam Eli mendengarkan. Imam Eli melihat, ya, sedang apa ibu itu? Wah, dia bilang apa? Ibu Hana ini bernazar. Nazar itu seperti janji, ya, nazar itu. Tapi ini janji kepada Tuhan. Janji kepada manusia aja harus kita tepati, apalagi kepada Tuhan. Jadi dia bernazar, Tuhan semesta alam, jika engkau memberikan anak laki-laki, maka akan kuberikan kepada Tuhan. Loh, Tuhan kasih, kalau Tuhan kasih ke dia, dia kasih ke Tuhan lagi. Nah, maksudnya apa adik-adik? Hana mau doanya itu memuliakan Tuhan. Bukan untuk memenuhi kebutuhannya supaya dia punya anak. Tapi dia mau memuliakan Tuhan. Nah, ketika dia berdoa, ada Imam Eli yang melihat. Tadinya Imam Eli kira dia mabuk. Karena dia sangat serius berdoa sampai ya Tuhan. Mungkin seperti itu. Dikira Imam Eli dia mabuk. Ternyata bukan, dia sedang berdoa. Ketika Ibu Hana bilang, bukan, saya sedang berdoa. Akhirnya Imam Eli katakan, tadi katanya Hana, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Aku tidak mabuk dan minum. Aku sedang berdoa, mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Loh, ternyata dia kalau susah hati, dia curahkannya kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, adik-adik kalau susah hati curahkannya kemana? Apalagi kalau kakak-kakak yang kelasnya besar ya, kelas 5, kelas 6. Kalau susah hati kemana? Update status. Status di WA, atau di Facebook, atau di Instagram. Tidak ya? Nah, kalau bersusah hati, ya seperti Ibu Hana. Dia pergi ke bait suci dan berdoa, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Bahkan Imam Eli katakan, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta. Ya, tadi Imam Eli lihat dia, Imam Eli berkata, pergilah dengan selamat. Ya, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya.
Ya, yang tadi dikira Imam Eli dia mabuk, ternyata dia hanya sedang berdoa mencurahkan isi hatinya loh adik-adik kepada Tuhan. Jadi kalau sedang galau, gundah gulana, bingung, curahkan hatinya kepada Tuhan lewat doa. Ya, adik-adik kecil juga ya bisa berdoa pada Tuhan ya. Yang sudah besar usianya, yang kelas 4, 5, 6 ya, yang sudah besar, kalian bisa mencurahkan hatinya lewat doa kepada Tuhan. Bukan malah lewat status. Nanti kalau status itu bisa dilihat semua orang. Oh, dia lagi putus asa. Orang jadi tahu ya. Curahkan hati kepada Tuhan karena jawaban ada pada Tuhan. Bahkan Imam Eli katakan kepada Hana, pergilah dengan selamat. Ya, apa yang kamu minta Allah Israel akan memberikan kepadamu. Kemudian yang tadinya Bu Hana gak semangat, gak makan. Akhirnya dia pulang dengan semangat, dia bisa makan dan minum. Dia berdamai, yang tadinya dia berdamai dengan Tuhan, dia makan minum ya. Hatinya tidak lagi sedih, hatinya tidak lagi susah ya. Tapi hatinya sudah sukacita. Dan ternyata setahun kemudian Tuhan melihat dan mendengar Hana. Ya, Allah mendengar Hana, mendengar curahan hatinya, doanya ya pada Tuhan. Ya, Tuhan mendengar. Akhirnya Tuhan memberikan seorang anak laki-laki loh, yang tadi dia bernazar itu berjanji. Seorang anak laki-laki bernama Samuel. Wah, namanya Samuel ya. Samuel itu punya nama loh. Namanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Nah, karena Ibu Hana sudah memintanya daripada Tuhan dan dia akan berikan kepada Tuhan. Namanya Samuel. Sebab aku telah memintanya daripada Tuhan. Ya, dia sudah meminta. Dan janjinya, nazarnya kepada Tuhan dia harus tepati. Nah, Samuel itu masih kecil. Tapi Hana tahu ketika dia meminta kepada Tuhan, ya, dia berikan kembali kepada Tuhan dan nazar itu, janji itu harus ditepati. Kemudian mereka membawa si Samuel ke rumah Tuhan karena janjinya dia akan berikan kepada Tuhan dan Samuel ini akan menjadi imam besar, ya. Dia dari kecil sudah diberikan di bait suci. Nanti di sana yang akan memimpin di bait suci. Jadi waktu dia diantar ke bait suci, di sana ada Imam Eli. Dan Ibu Hana bilang, Imam Eli, saya adalah Hana, ibu yang berdoa dan meminta kepada Tuhan dan Tuhan mengabulkannya. Inilah permintaanku kepada Tuhan. Permintaannya itu apa? Seorang anak laki-laki. Anak itu adalah Samuel. Inilah permintaanku kepada Tuhan dan aku berikan kepada Tuhan. Karena itu adalah nazar, akhirnya Samuel ada di bait suci Allah dari kecil. Dia sudah di rumah Tuhan. Itu nazarnya ibunya. Sebab dia telah meminta dari Tuhan. Ya, adik-adik, itu kisah bagaimana Ibu Hana meminta kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kepada Hana dan Hana memberikan kepada Tuhan sebagai nazarnya ya. Memberikan apa yang dia minta itu, janjinya itu dia tepati. Dia berikan kembali anaknya itu ke rumah Tuhan. Padahal tadi dia minta anak kan. Tapi dia tidak mau permintaannya itu untuk memenuhi keinginannya saja. Dia tidak mau permintaannya itu untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi dia berdoa untuk memuliakan Tuhan. Nah, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Betul sekali. Adik-adik mungkin rajin sekali doa ya. Doa mau makan pagi, siang, sore. Bagus, itu sangat bagus. Mengucap syukur atas makanan. Nah, kalau adik-adik punya kesempatan lagi, berilah waktu, buatlah waktu untuk kamu berdoa. Baik itu di malam hari atau di pagi hari, ya. Kamu bisa berdoa ya kepada Tuhan. Bercerita kepada Tuhan. Berdoa itu enggak harus kamu
panjang lebar. Bagaimana kamu bercerita kepada mama papa? Berceritalah kepada Tuhan ya. Kemudian doa yang rendah hati. Ya seperti Ibu Hana tadi. Tuhan Allah semesta alam. Dia tahu bahwa Allah itu yang punya segalanya. Dia tidak meninggikan dirinya. Tapi dia dengan rendah hati ya mengakui Allah ya yang empunya segalanya. Ya, kalaupun Allah tidak mengabulkan doamu, kamu tetap rendah hati di saat berdoa. Kalaupun Allah mengabulkan doamu cukup lama, kamu tetap bersabar, melatih dirimu untuk bersabar. Ya, kalau Allah langsung menjawab doamu, waktu itu juga bersyukur Tuhan mempercayakan kepadamu. Kalau Allah tidak menjawab, mungkin Tuhan punya rencana yang lain. Ya, jadi tetap doa yang rendah hati ya rendah hati. Kemudian berdoa bukan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, memuliakan nama Tuhan sama seperti Ibu Hana, dia tadinya berdoa ya meminta anak, namun dia berikan kembali kepada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan ya. Anaknya di bait suci, nanti Samuel ini yang akan mengurapi raja-raja. Nah, luar biasa sekali ya. Tuhan mengabulkan doa Ibu Hana yang rendah hati, berdoa tidak jemu-jemu dan berdoa bukan untuk kepentingannya, melainkan untuk memuliakan nama Tuhan. Ya adik-adik, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Nah, ayat hafalan kita kali ini, mari adik-adik kita mau belajar bersama-sama. Mazmur 61 ayat 2. Dengarkanlah kiranya seruanku, ya Allah, perhatikanlah doaku. Kita ulangi sama-sama ya. Mazmur 61 ayat 2. Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Ya, hafalan buat adik-adik atau adik-adik bisa mencatatnya dan menempelnya di buku supaya ingat ya. Nah, ini firman Tuhan kali ini kita mau belajar. Kita senantiasa berdoa ya. Berdoa bukan untuk kepentingan, keinginan kita, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Mari adik-adik kita satukan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih kami boleh belajar dari Ibu Hana yang berdoa dengan tidak jemu-jemu dan senantiasa berdoa dengan kerendahan hati. Dan ketika berdoa bukan untuk kepentingannya, tapi memuliakan Tuhan. Ajar kami Tuhan anak-anak-Mu untuk kami senantiasa mencurahkan segala isi hati kami lewat doa kepada-Mu ya Tuhan. Sumber dari segalanya. Menolong setiap anak-anak-Mu, anak-anak Rocky dimanapun berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik dan sobat Rocky semuanya, kalian sudah mendengarkan tadi ceritanya tentang seorang wanita, Ibu Hana ya Kak Tirsa ya. Nah, kalian harus contoh seperti Ibu Hana. Dia berdoa sungguh-sungguh. Nah, berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan dan benar ketika doa sungguh-sungguh, ketika memanggil nama Tuhan, ketika menyebut nama Tuhan, Tuhan ada dan Tuhan siapkan berkat buat kalian semuanya. Oke, jadi jangan pernah putus asa. Waduh, aku belum dijawab. Tidak, tetap doa sungguh-sungguh. Doa terus sampai Tuhan dengar. Bahkan Tuhan jawab doa-doa kalian semuanya. Oke, itu camkan baik-baik, dengarkan baik-baik ya. Dicatat baik-baik, disimpan dalam hati dan ingat terus ya. Oke, kayak sahabat sama Kak Tirsa, kali ini mengajak kalian semuanya untuk kita bersama-sama. Kita akan belajar memberikan persembahan. Beri yang terbaik sama Tuhan lewat papa mama, minta tolong berikan di gereja. Beri yang terbaik dan jangan lupa kalian juga tetap terus akan bersama-sama. Setelah memberikan yang terbaik kita akan berdoa syafaat. Oke, yuk Kak Tirsa kita akan sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, berterima kasih
Tuhan sangat baik, terlalu baik buat kami. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami diberkati dengan firman Tuhan. Dan saatnya kami akan mengembalikan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Berkati persembahan kami Tuhan. Biar Tuhan tetap terus memberkati pekerjaan orang tua kami. Dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan, Tuhan berbuat berhasil. Berikan kekuatan, kesehatan buat papa mama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami pagi hari kami sama-sama satukan hati, kami satukan iman kami, satukan iman percaya kami, iman pengharapan kami. Kami mau berdoa buat pulau-pulau kami dimanapun kami berada. Kami tinggal Tuhan, mungkin ada yang di Sumatera, di Kalimantan, Irian, bahkan di Bali ini Tuhan, di Jawa Tuhan. Tuhan memberkati pulau-pulau di mana kami tinggal ini Tuhan. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan Tuhan, kan di situ ada anak-anak Tuhan, Tuhan memberkati Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati pulau-pulau kami ini Tuhan. Berikan kesejahteraan, berikan keamanan buat pulau kami ini Tuhan. Biarlah semuanya anak-anak Tuhan yang ada, mereka semakin bersama-sama bertumbuh bergandengan tangan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami semua diberi kebebasan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Berkati para pemerintahan daerah yang ada. Apapun yang mereka kerjakan, apapun visi misi mereka, bahkan apapun yang sedang mereka kerjakan hari-hari ini, Tuhan tetap bekerja di dalamnya. Sehingga semuanya boleh mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Engkau. Kami yang tinggal dimanapun kami berada, kami merasakan aman, kami merasakan damai, kami merasakan sejahtera karena ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami alaskan doa kami dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik dan sobat Rocky semuanya, Kak Yosafat dan Kak Tirsa ingatkan terus, tetap kalian beribadah ya. Setiap hari Minggu jam 9 pagi, kalian tetap terus ada di channelnya Rocky ya. Jangan sampai ditinggalkan dan kalian juga ikuti kreativitas Rocky setiap hari Kamis jam 5 sore. Oke? Kalau begitu, Kak Yosafat Dan Kak Tirza, kita pamitan. Sampai ketemu minggu depan. God bless you. Sampai jumpa.